Yes, alhamdulillah. Kabar mengejutkan hari ini. Resmi jadi warga negara Indonesia. Apakah Kevin Dix bisa membela timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi? Begini penjelasannya. Bukti pelatih Jepang sampai ketakutan lawan timnas Indonesia. Jepang ternyata diam-diam sampai lakukan hal ini untuk lawan timnas Indonesia. Kira-kira apa ya yang dilakukan Jepang? Semakin sempurna dan buat Jepang ketar-ketir. Ternyata oleh Romain dinaturalisasi bulan November ini. Apakah bisa lawan Jepang dan Arab Saudi? Begini penjelasannya. AFC beri hukuman denda ratusan juta untuk lawan timnas Indonesia. Loh kok bisa? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hal yang ditakuti pelatih Jepang saat lawan timnas Indonesia. Pertandingan antara Jepang dan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Meski secara statistik dan peringkat FIFA, Jepang jelas unggul dengan posisi ke-15 dunia. Sementara Indonesia masih di peringkat 130. Ada banyak hal yang membuat timnas Jepang merasa perlu berhati-hati menghadapi tim asuhan Shin Tae-yong. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu tidak meremehkan timnas Indonesia meski ada perbedaan yang signifikan dalam hal peringkat maupun pengalaman di pentas sepak bola internasional. Dia menyatakan bahwa Indonesia memiliki pertahanan yang solid dan serangan balik cepat yang mampu mengejutkan lawan. Selain itu, menurut Moriyasu, intensitas tekanan dari timnas Indonesia bisa memecah konsentrasi pemain Jepang jika mereka tidak cerdik dalam mengambil keputusan di lapangan. Pernyataan ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah timnas Jepang benar-benar takut menghadapi Indonesia? Banyak faktor yang membuat Jepang patut waspada. Salah satunya adalah kepiawaian Shin Tae-yong dalam meramu strategi defensif yang ketat dan serangan cepat yang mematikan. Gaya permainan ini sangat efektif dalam pertandingan melawan tim yang memiliki kualitas individu lebih baik. Contoh nyatanya bisa dilihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya di mana Indonesia mampu menahan imbang tim-tim dengan peringkat lebih tinggi. Bukan tidak mungkin pada laga mendatang Indonesia bisa memberikan kejutan besar dengan strategi serangan balik yang disiapkan oleh Shin Tae-yong. Di sisi lain, ini menjadi ujian mental bagi Jepang. Sebagai negara yang sudah sering berlaga di Piala Dunia dan memiliki pengalaman bertanding melawan tim besar, Jepang berada dalam tekanan untuk tidak hanya menang tetapi juga menunjukkan dominasi. Namun kekuatan psikologis dan mentalitas yang terbentuk pada timnas Indonesia selama di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong tak bisa dipandang sebelah mata. Banyak yang percaya jika timnas Indonesia mampu menahan serangan Jepang dan memanfaatkan kesempatan yang ada, mereka bisa saja mencetak gol dan mengubah dinamika permainan. Seiring semakin dekatnya hari pertandingan, media dan penggemar sepak bola Asia mulai berkomentar tentang bagaimana peluang Indonesia untuk memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa penggemar bahkan berpendapat bahwa meski Indonesia tak lebih unggul di atas kertas, semangat juang mereka dan dukungan penuh dari supporter di SUGBK bisa menjadi faktor kunci yang membuat Jepang kesulitan. Ada yang menyatakan, jangan kaget kalau nanti Jepang pulang dengan tangan kosong. Timnas kita sedang haus akan kemenangan. Atau komentar lain yang menganggap laga ini sebagai ajang pembuktian bagi Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah benar Jepang takut menghadapi timnas Indonesia? Apakah strategi Shin Tae-yong bisa membuat kejutan besar melawan tim sekelas Jepang? Mari kita dukung timnas Indonesia dan saksikan bersama apakah kali ini sejarah bisa berubah. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Indonesia akan mengejutkan Asia ataukah Jepang akan membuktikan diri sebagai raksasa tak tertandingi? Kevin Dix siap lawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia sedang memasuki era baru kekuatan dengan kehadiran pemain bertalenta tinggi yang semakin memperkokoh skuadnya.
Salah satu pemain yang membawa angin segar bagi timnas adalah Kevin Dix, bek tangguh dari klub ternama Eropa, FC Copenhagen. Setelah menuntaskan proses naturalisasi, Kevin kini resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI, bahkan telah mengucapkan sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark. Hal ini menjadi langkah besar bagi timnas Indonesia yang akan segera diperkuat oleh pemain dengan pengalaman bertanding di level Eropa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran proses naturalisasi Kevin Dix. Dalam sambutannya, Erick mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR RI yang telah membantu mempercepat pengambilan sumpah ini demi memperkuat timnas Indonesia. Selain Kevin, dua pemain muda lainnya Stella Lopatic dan Noala Tomu juga ikut mengambil sumpah sebagai WNI, menambah kekuatan regenerasi pemain muda Indonesia di masa depan. Kehadiran Kevin Dix sebagai bek tangguh akan sangat berarti dalam laga-laga mendatang, terutama saat Indonesia harus menghadapi tim kuat seperti Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada 15 dan 19 November mendatang. Pengalaman Kevin di FC Copenhagen yang rutin berhadapan dengan tim-tim besar Eropa di kompetisi bergengsi seperti Europa Conference League akan membawa nilai tambah yang signifikan bagi sektor pertahanan timnas Indonesia. Ini tentunya menjadi jawaban atas kekhawatiran publik yang selama ini menyoroti lemahnya lini belakang Indonesia. Jika Kevin Dix berhasil mendapatkan izin federasi tepat waktu, kehadirannya di lapangan nanti akan menjadi momentum besar bagi timnas Indonesia. Banyak penggemar yang berharap Kevin mampu membentuk dinding pertahanan yang sulit ditembus oleh lawan-lawan tangguh seperti Takefusa Kubo dari Jepang dan para pemain bintang Arab Saudi yang dikenal agresif. Dengan kombinasi pertahanan yang kuat dan strategi serangan balik cepat dari pelatih Shin Tae-yong, bukan tidak mungkin Indonesia bisa memberikan kejutan besar di ajang ini. Selain itu, langkah Kevin Dix menjadi WNI juga membuka harapan bahwa pemain-pemain keturunan Indonesia lainnya yang memiliki kualitas internasional akan tertarik bergabung dan memperkuat skuad Garuda. Banyak penggemar yang antusias membayangkan kekuatan baru timnas Indonesia dengan pemain-pemain bertalenta Eropa lainnya yang kelak mungkin juga akan ikut mengucapkan sumpah sebagai WNI. Bagaimana menurut kalian? Apakah kedatangan Kevin Dix akan benar-benar membuat timnas Indonesia semakin kuat? Apakah mungkin kita bisa mencetak sejarah dengan mengalahkan tim sekelas Jepang dan Arab Saudi? Yuk, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian Kevin adalah solusi untuk memperkuat lini belakang kita? Atau ada pemain lain yang juga cocok untuk memperkuat timnas? Tulis opini kalian dan mari kita diskusikan bersama. Ole Romagnoli gabung timnas Indonesia di bulan November ini. Jika benar kabar tentang Ole Romagnoli segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia pada November 2024 ini, maka kita mungkin akan melihat lini serang skuad Garuda yang jauh lebih tajam dan mengerikan dari sebelumnya. Striker FC Utrecht ini disebut-sebut memiliki kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama di posisi penyerang. Dengan pengalamannya di Liga Belanda, kehadiran Romagnoli bisa jadi pengubah permainan yang membuat lawan-lawan seperti Jepang dan Arab Saudi harus ekstra waspada. Anggota Komisi 13 DPR RI, Jamaluddin Idham, menyampaikan bahwa Romagnoli adalah kandidat naturalisasi terdekat setelah Kevin Dix. Ia meyakini bahwa Romagnoli adalah pemain dengan potensi yang sangat besar untuk menjadi andalan di lini depan skuad Garuda. Bila proses naturalisasinya berjalan mulus, Romagnoli mungkin akan langsung diturunkan pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November. Keduanya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kehadiran Ole Romagnoli akan memperkuat formasi Shin Tae-yong yang belakangan ini mengusung skema 3-4-3. Dalam formasi ini, Romagnoli bisa ditempatkan di sayap kanan dengan kecepatan dan naluri gol yang dimilikinya. Ia berpotensi menjadi pasangan yang sempurna untuk Ragnar Oratmangoen di sisi kiri dan Rafael Struijk sebagai ujung tombak. Kombinasi ini akan memberikan ancaman serangan cepat yang mematikan, terutama melawan pertahanan Jepang yang terkenal rapat dan solid.
Di lini tengah, Shin Tae-yong dapat memanfaatkan Ivar Jenner dan Tom Hayes sebagai pengatur ritme permainan. Keduanya sudah dikenal memiliki kemampuan passing yang akurat dan jarang membuat kesalahan, sehingga dapat menopang serangan dari belakang dan mendistribusikan bola ke depan dengan baik. Dengan adanya Romain Jenner dan Haye bisa semakin leluasa dalam mengatur serangan karena ada sosok yang bisa diandalkan untuk mengeksekusi peluang. Di sektor sayap, Sandy Walsh di sisi kanan dan Calvin Verdonk di sisi kiri menjadi pemain yang cocok untuk mendukung serangan dan membantu pertahanan. Walsh dan Verdonk punya kecepatan dan kemampuan bertahan yang baik, sehingga dapat menjaga kestabilan permainan timnas meski berada di bawah tekanan lawan. Pertahanan juga akan semakin kokoh dengan hadirnya Jay Itzes, Maes Hilgers, dan Rizky Ridho sebagai benteng terakhir di depan penjaga gawang. Dengan pertahanan yang solid ini, lawan-lawan berat seperti Jepang dan Arab Saudi harus bekerja keras menembus lini belakang timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kedatangan Romain akan membuat timnas Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia kali ini? Bisakah kita mengalahkan tim-tim besar dengan tambahan kekuatan dari para pemain naturalisasi ini? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jepang kumpulkan data timnas Indonesia jelang duel di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel seru antara timnas Indonesia dan timnas Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan segera digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024. Meski secara peringkat dan pengalaman internasional, Jepang lebih diunggulkan, kali ini Jepang tidak memandang remeh timnas Indonesia. Samurai Biru bahkan terlihat sangat serius dalam mempersiapkan diri dan melakukan analisis mendalam terkait kekuatan skuad Garuda. Menurut laporan dari Nikkan Sports, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, sangat mewaspadai beberapa aspek permainan Indonesia. Dalam wawancara, Moriyasu mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki pertahanan yang solid, serta kemampuan serangan cepat yang bisa menjadi ancaman bagi timnya. Dia juga menyoroti bagaimana intensitas tekanan yang diberikan oleh pemain Indonesia seringkali membuat lawan kesulitan membawa bola dan mengembangkan permainan mereka. Ini menunjukkan bahwa Jepang memahami benar potensi ancaman yang bisa diberikan oleh anak asuh Shin Tae-yong. Tak hanya itu, Moriyasu juga menyebut bahwa wajah timnas Indonesia kini berbeda dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang bermain di klub-klub Eropa. Beberapa pemain seperti Jay Itzes dan Kevin Diggs yang kini memperkuat lini belakang Indonesia dianggap membawa tambahan kekuatan yang signifikan. Dengan pengalaman mereka di Eropa, kedua pemain ini dipandang mampu memberikan stabilitas di pertahanan sekaligus membantu pola permainan yang lebih terstruktur. Bahkan, Moriyasu menyebut bahwa kehadiran para pemain naturalisasi ini memberikan wajah baru bagi Indonesia yang sebelumnya belum pernah dimiliki. Dengan data dan informasi detail yang telah dikumpulkan, Jepang jelas menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi Indonesia. Mereka tidak ingin kehilangan poin dalam laga kali ini, terlebih posisi mereka masih berada di puncak klasemen grup C dengan raihan 10 poin, sementara Indonesia masih berada di posisi kelima dengan 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan 1 kekalahan. Meski begitu, Indonesia dipastikan tidak akan menyerah begitu saja. Dukungan penuh dari ribuan supporter yang memadati SUGBK akan menjadi motivasi besar bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal dan memberikan perlawanan sengit. Pertanyaannya, apakah Jepang benar-benar akan kewalahan menghadapi timnas Indonesia yang semakin solid ini? Atau akankah Indonesia memanfaatkan momen ini untuk mencetak sejarah dengan menumbangkan tim sekelas Jepang? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Apakah kehadiran pemain-pemain naturalisasi mampu membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia? Apakah strategi intensitas tinggi yang diterapkan Shin Tae-yong bisa menjadi kunci kejutan untuk mengalahkan Jepang? Tulis opini kalian dan mari kita bahas bersama di kolom komentar. Timnas Indonesia optimis dapat poin penuh jelang lawan Jepang dan Arab Saudi.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menunjukkan optimisme tinggi mengenai peluang timnas Indonesia untuk mencuri poin saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Walaupun lawan yang dihadapi tergolong sangat tangguh, Erick tetap berharap timnas Garuda dapat tampil maksimal dan meraih hasil positif. Menurutnya, setiap pertandingan yang dijalani timnas Indonesia selalu menjadi kesempatan untuk mendapatkan poin, apalagi melawan tim besar seperti Jepang dan Arab Saudi. Kalau saya selalu setia, setiap pertandingan timnas Indonesia ingin dapat poin. Jelas, Erick Thohir. Pernyataan ini menunjukkan tekad yang kuat dari PSSI untuk terus mendorong perkembangan timnas Indonesia, meskipun tantangan yang dihadapi tidak mudah. Dalam pandangannya, meski saat ini timnas Indonesia baru mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan yang telah dijalani, target besar tetap diusung, yaitu mengumpulkan 15 poin dari 10 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja, untuk meraih 15 poin, timnas Indonesia harus bekerja keras dan tampil lebih baik lagi di sisa laga yang ada. Bahkan Erick mengatakan, mengumpulkan 12 poin bisa menjadi pencapaian terbaik yang realistis. Mungkin 12 poin, dan itu nantinya timnas Indonesia berpotensi di posisi 3 atau 4, tambahnya. Dengan sisa pertandingan yang masih cukup banyak, peluang untuk meraih hasil maksimal tersebut masih terbuka lebar, terutama jika pemain-pemain Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif, baik di level individu maupun tim. Erick juga tidak hanya menaruh harapan pada timnas senior, tetapi juga pada seluruh pelatih timnas di semua kelompok umur. Ia menargetkan agar semua tim asuhan pelatih bisa meloloskan diri ke Piala Dunia, tidak hanya timnas senior. Harapan ini jelas menunjukkan ambisi PSSI untuk terus memperkuat fondasi sepak bola Indonesia dari usia muda hingga level senior, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia di masa depan. Dengan bekal optimisme dan harapan besar ini, bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa meraih hasil mengejutkan melawan Jepang dan Arab Saudi? Apakah 12 poin di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah pencapaian yang realistis? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Bek Liga Inggris segera hadir untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Menjelang pertandingan besar kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dari seorang bek yang sudah lama dinantikan, Justin Hubner, yang bermain di Inggris. Pemain muda berbakat berusia 21 tahun ini saat ini bermain di Wolverhampton Wanderers U21 dan telah dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda. Setelah sembuh dari cedera yang membuatnya absen saat menghadapi Bahrain dan Cina, Justin kini siap terbang menuju Indonesia untuk bergabung dengan tim. Dalam unggahannya di Instagram, Justin menuliskan, "Pergi malam ini menuju Indonesia," disertai foto dirinya di dalam pesawat. Kehadirannya tentu saja membawa harapan besar bagi penggemar timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi 2 lawan berat, yaitu Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024, yang keduanya akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, di Jakarta. Selain Justin, beberapa pemain diaspora lain yang juga berlaga di Liga Internasional turut dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama seperti Martin Paes, kiper FC Dallas dari Major League Soccer (MLS) di Amerika Serikat, sudah tiba lebih awal di Jakarta. Paes sempat mengunggah foto di media sosial menyapa Jakarta dengan penuh antusias. Dalam unggahan Instastory-nya, ia menulis, "Selamat pagi Jakarta," sambil menunjukkan pemandangan dari hotel tempatnya menginap. Kedatangan para pemain yang berlaga di kompetisi luar negeri tentu meningkatkan kepercayaan diri tim. Selain Justin dan Paes, pemain-pemain lainnya seperti Miss Hilgers, Jay Itzes, Tom Hay,
dan Calvin Verdonk akan bergabung. Dengan latar belakang bermain di klub-klub Eropa, para pemain ini diharapkan membawa pengalaman dan kemampuan mereka untuk memperkuat skuad dan menghadapi tekanan dari tim-tim kuat seperti Jepang dan Arab Saudi. Para pendukung timnas Indonesia tentunya penasaran, apakah kehadiran Justin Hubner dan pemain-pemain diaspora lainnya akan membuat skuad Garuda tampil lebih solid dan tangguh di laga-laga penting ini. Dengan pertahanan yang semakin kuat, bisakah timnas Indonesia mencetak kejutan di hadapan pendukung sendiri? Ayo tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian peluang timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi dengan tambahan kekuatan dari pemain-pemain diaspora ini? Apakah Justin Hubner bisa jadi kunci pertahanan timnas Indonesia yang kita nanti-nantikan? Mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. AFC beri hukuman denda ratusan juta pada lawan timnas Indonesia. AFC, Asosiasi Sepak Bola Asia, baru-baru ini memberikan serangkaian hukuman kepada tim-tim yang menjadi lawan timnas Indonesia U20 dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025. Meskipun timnas Indonesia U20 bertindak sebagai tuan rumah di grup F, ajang ini ternyata tak hanya diwarnai prestasi positif, tetapi juga dengan sejumlah insiden yang melibatkan pelanggaran dan tindakan tak sportif. Salah satu insiden yang menarik perhatian adalah ketika Abdullah Fizaan Abdul Kafur, pemain dari Maladewa, melakukan pelanggaran serius saat timnya melawan Timor Leste. Dalam pertandingan tersebut, Abdullah terbukti menendang dada lawan dengan sepatu, sebuah tindakan yang sangat berbahaya dan tidak sportif. Wasit yang memimpin pertandingan langsung mengusirnya dari lapangan, dan AFC tak tinggal diam. Mereka menjatuhkan hukuman berupa larangan bermain selama 2 pertandingan, ditambah dengan denda sebesar $350 Amerika Serikat, sekitar 5,5 juta rupiah. Hukuman ini menegaskan bahwa tindakan kekerasan di lapangan tidak akan ditoleransi, apapun situasinya. Selain itu, AFC juga menjatuhkan sanksi pada ofisial tim Yaman, Mohamed Abdullah Ali Ga'awan, yang terlibat dalam insiden saat pertandingan melawan timnas Indonesia U20 pada 29 September 2024. Kejadian ini terjadi ketika Ga'awan meninggalkan area bench untuk menunjukkan ketidaksetujuannya pada keputusan asisten wasit. Tindakan ini jelas melanggar aturan yang ada, dan akibatnya ia dihukum dengan larangan mendampingi tim selama 1 pertandingan dan didenda sebesar $5.000 Amerika Serikat, sekitar 78,5 juta rupiah. Ini adalah peringatan keras bagi seluruh ofisial di ajang internasional untuk selalu menjaga sikap profesional dan menghormati keputusan wasit. Tidak berhenti di situ, Maladewa juga mendapatkan sanksi tambahan karena kesalahan yang dilakukan dalam pertandingan melawan timnas Indonesia U20 pada 25 September 2024. Federasi Sepak Bola Maladewa terbukti memasukkan seorang anggota tim medis yang tidak terdaftar dalam daftar ofisial pada bangku cadangan. Pelanggaran ini kembali terjadi dalam pertandingan melawan Yaman pada 27 September dan Timor Leste pada 29 September 2024. Sebagai akibatnya, Maladewa dikenakan denda sebesar $1.000 Amerika Serikat, sekitar 15,7 juta rupiah untuk setiap insiden tersebut. Total, denda yang harus dibayar oleh Federasi Sepak Bola Maladewa mencapai Rp115.400.000. Keputusan AFC untuk memberikan sanksi ini menunjukkan bahwa mereka sangat serius dalam menjaga integritas kompetisi dan memastikan bahwa pertandingan berlangsung secara fair dan sportif. Bagaimana menurut kalian? Apakah sanksi-sanksi ini sudah cukup memberikan efek jera bagi tim-tim lain yang bertanding di kualifikasi Piala Asia U20? Atau justru masih ada langkah-langkah lain yang perlu diambil untuk meningkatkan kedisiplinan di lapangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.